Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi yang ketiga, judulnya Aku Anak Soleh. Adapun submateri yang akan kita bahas kali ini yaitu sudah materi yang keempat, santun dan menghargai teman. Semoga setelah kita mempelajari materi ini, kita bisa menjadi anak yang sopan dan santun serta saling menghargai. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum kita melanjutkan video, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, klik tombol subscribe di bawah video yang berwarna merah agar channel YouTube ini selalu terus berkembang. Dan jangan lupa juga untuk selalu like video ini, komen nama dan sekolahmu di kolom komentar. Kemudian di-share ya di sosial media kalian. Dan saya doakan yang sudah subscribe, semoga diberikan kesuksesan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kemudahan dan pemahaman ilmu sehingga ilmunya bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya, kami ridho bahwa Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. D. Santun dan menghargai teman. Amati dan ceritakan gambar berikut di bawah ini. Si Adi dan si Ahmad saling berjabat tangan karena mereka berdua saling memahami dan saling santun serta menghargai satu sama lainnya. Nah, santun berarti halus budi, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Orang yang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan, dan suka menolong. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemaaf, Maha Penyantun kepada semua makhluknya. Maka perhatikan olehmu firman Allah berikut ini. Dalam surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 9. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatim bayinat liyukhrijakum minaz-zulumati ilan nur. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Yang artinya, dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada hambanya yaitu Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Artinya, ayat ini menegaskan kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin sekali kita menjadi manusia yang santun dan saling menghargai terhadap sesama lainnya ya. Nah, berikut beberapa contoh sikap santun. Pertama,
untuk menjadi anak yang sopan dan santun dalam berteman, yaitu mengucapkan salam, selalu memperhatikan dan bermuka manis atau berseri-seri saat bertemu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, janganlah sekali-kali kamu meremehkan sesuatu kebaikan, walaupun hanya dengan muka manis, bila kamu bertemu dengan saudaramu. Hadis riwayat Muslim. 2. Berbicaralah dengan lembut dan tenang, suara tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan. Sabar saat mendengarkan teman berbicara. Hindari kata-kata kasar, keras dan kotor yang dapat menyakiti hati orang lain, karena jika menyakiti hati orang lain, maka kita akan berdosa. 3. Peduli terhadap keadaan teman dan suka menolong kesulitannya. Apabila ada yang sakit atau terkena musibah, maka usahakanlah untuk menjenguknya, baik di rumah sakit ataupun di rumahnya. 4. Berteman tanpa pilih kasih. Bersahabat dan bermain dengan siapa saja, baik yang kaya, miskin, normal, cacat, cakap, buruk, bangsawan, rakyat jelata, dan sebagainya. Karena kita semua berbagai macam suku, jenis, bangsa, dan agama, yaitu yang diikat menjadi Bhinneka Tunggal Ika. 5. Tidak mencela dengan perkataan yang buruk ya. 6. Kita harus rendah hati dan bisa menerima dengan hati tulus atas kerja temanmu, meskipun kerjanya kurang baik. 7. Mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa. 8. Minta maaf kepada teman apabila kita berlaku salah, menyinggung perasaan dan sebagainya. 9. Tidak mengambil hak orang lain ya, dan menguasainya dengan cara mencuri, merampas, atau berdusta. 10. Memberikan ucap selamat, sanjungan, dan pujian secara langsung apabila teman kita mendapatkan suatu keberhasilan atau prestasi. Nah, 10 sikap yang kita sebutkan tadi adalah contoh sikap santun dalam bersahabat ataupun berteman ya. Kita harus selalu menjadi anak yang sopan, santun, dan menghargai sesamanya. Nah, baik, selanjutnya adalah kegiatanku. Insya Allah kamu bisa. Ayo sampaikan pendapatmu tentang perilaku seorang anak yang tidak pernah berterima kasih saat diberi sesuatu atau pertolongan oleh temannya. Maka apa pendapatmu? Ya, benar. Jika ada seorang teman yang tidak pernah berterima kasih saat diberi sesuatu atau diberi pertolongan, maka ia akan dijauhi banyak orang dan bahkan tidak ditemani oleh orang lain. Nah, sikap ini mengindikasikan bahwa anak itu mempunyai perangai atau perilaku yang sangat buruk. Kemudian yang kedua, ayo peragakan perilaku santun dan menghargai teman saat kamu bertemu dan berpisah dengan teman ya. Baik anak-anak, sekarang adalah kita melakukan tepuk anak soleh. Sangat mudah ya. Coba kita lakukan bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah ya. Tepuk tangan tadi memberi isyarat kepada kita harus menjadi anak yang soleh. Dan ciri anak yang soleh itu rajin sholatnya 5 waktu dalam sehari, kemudian rajin mengaji, kemudian orang tua dan gurunya selalu dihormati, dan dia cinta dengan agama hingga akhir hayatnya. Semoga kita semua menjadi anak yang soleh ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian anak-anak persiapkan olehmu buku tulis untuk menjawab persoalan di bawah ini. Ayo berlatih.
karena kita sudah mempelajari materi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini. Maka jawablah pertanyaan berikut ini. Pertama, berikan contoh sikap jujur yang kamu ketahui. 2. Bagaimana bersikap amanah itu? Jelaskan pendapatmu. 3. Bagaimana contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua? Jelaskan. 4. Berikan contoh cara menghormati guru di sekolah. 5. Berikan contoh perilaku santun di keluargamu. 6. Berikan contoh cara santun kepada teman. 7. Berikan contoh cara menghargai teman. 8. Jika temanmu tidak menghargaimu, bagaimana sikapmu kepadanya? Jelaskan. Kemudian tugas kalian yang kedua adalah menceklis pertanyaan di bawah ini. B. Isilah kolom setuju S, tidak setuju TS, dan tidak tahu TT dengan tanda checklist. Berikut alasannya. Pertama, apabila aku melakukan suatu kesalahan kepada teman, maka aku akan mengakui kesalahan itu dan meminta maaf kepadanya. Jika setuju, checklist S. Jika tidak setuju, checklist TS. Jika tidak tahu, checklist TT. 2. Apabila aku berjanji kepada teman, maka aku suka menepatinya. Kalau tidak bisa menepatinya, maka aku meminta maaf kepadanya. Jika setuju, checklist S. Jika tidak setuju, checklist TS. Jika tidak tahu, checklist TT. 3. Aku rajin mengerjakan PR, karena hal itu merupakan bentuk hormat dan patuh kepada guru. Jika setuju, checklist S. Jika tidak setuju, checklist TS. Jika tidak tahu, checklist TT. 4. Jika aku memberikan sesuatu kepada teman, aku akan gunakan tangan kananku karena hal itu merupakan kesatuan dan penghargaan kepadanya. Jika setuju, checklist S. Jika tidak setuju, checklist TS. Jika tidak tahu, checklist TT. 5. Terkadang jujur itu berat, tetapi aku selalu berusaha untuk jujur, karena hal itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika setuju, checklist S. Jika tidak setuju, checklist TS. Jika tidak tahu, checklist TT. 6. Terkadang amanah itu juga berat. Aku suka melanggarnya. Karena itu, tidak diperintahkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Jika setuju, checklist S. Jika tidak setuju, checklist TS. Jika tidak tahu, checklist TT. 7. Aku suka memukul adikku bila ia rewel, supaya dia patuh kepadaku. Jika setuju, checklist S. Jika tidak setuju, checklist TS. Jika tidak tahu, checklist TT. 8. Apabila adikku memberi sesuatu, aku tidak mengucapkan terima kasih kepadanya, karena hal itu bukan perilaku jahat kepadanya. Jika setuju, checklist S. Jika tidak setuju, checklist TS. Jika tidak tahu, checklist TT. Nah, 2 tugas tersebut harus kalian kerjakan di buku tulis ya. Maka jawablah olehmu dengan baik dan benar, serta jujur ya. Apabila sudah selesai, maka kumpulkan kepada bapak atau ibu guru. Selamat mengerjakan persoalan ya. Baik anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat kita fahami dan bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.